Oke, bagus. Jangan. Oke, terus. Terus. Aduh. Akhirnya. Aduh. Wih, Piala Menpora. Ini bukan logo baru nih. Wah, cari tahu dulu. Hello guys, welcome back to my channel para designer dan freelancer. Ketemu lagi dengan aku Rio Purba. Terima kasih masih stay tune di video aku, di channel aku teman-teman. Kali ini cukup senang Liga 1 jalan lagi ya, Piala Menpora. Tapi ada yang menarik teman-teman. Ya bagi kita desainer apalagi yang menarik ya, kalau bukan desainnya ya. Jadi yang mencuri perhatian adalah desain logo dari Piala Menpora. Jadi aku gatel pengen ngeredesain logo dari Piala Menpora. Sekarang udah bagus sih, tapi menurutku ada beberapa yang bisa diimprove ya, yang bisa ditingkatin lagi secara desainnya, eksekusinya. Jadi langsung aja teman-teman, hari ini aku mau ngajak kalian untuk ngeredesain logo dari Piala Menpora. Kira-kira gimana hasilnya? Apakah makin bagus atau sebaliknya? Aduh, kenapa kok batuk tiba-tiba ya? Apa jangan-jangan ini pertanda desainku nanti lebih jelek? Tapi nggak apa-apa, sejelek-jeleknya tetap ada yang suka kan? Yaudah, langsung aja kita redesign logo baru. Langsung aja kita redesign logo Piala Menpora. Nah, pertama, tagline dan tag bukan adalah sketsa dulu. Kira-kira gimana tampilan badge dari logo Piala Menpora yang baru. Di sini aku coba buat tampilannya supaya terlihat lebih balance dan profesional ya. Jangan lupa nih, sambil brainstorming, sediain kopi dulu. Nah, kedua kita akan coba beli font yang digunakan di logo asli Piala Menpora. Namanya itu Kianda ya, seperti ini tampilannya, typeface-nya teman-teman. Jadi kita akan coba beli, harganya itu 289.000. Nah, kita beli dulu supaya kita bisa gunakan di logo yang baru. Oke, kita lanjut lagi kerjanya. Karena logo udah selesai, kita akan lanjutin ke beberapa item desain lainnya. Misalnya ada poster, jersey, ID card, bendera, dan lainnya teman-teman. Nah, kita udah masuk ke dalam desain branding identity, di mana semua elemen brandingnya itu harus kelihatan, konsisten, dan punya hubungan dengan logo. Karena logo itu bisa dibilang wajah dari bisnis kita. Jadi, mulai dari warna yang digunakan itu harus sesuai. Kemudian ornamen atau pattern yang digunakan juga di sini aku ambil dari elemen logonya supaya kelihatan konsisten. Sehingga ketika dilihat semuanya itu seperti satu kesatuan, teman-teman. Oke teman-teman, akhirnya udah selesai semua desainnya. Tapi nanti dulu ya, aku belum mau tunjukin dulu semua desain-desainnya karena aku harus cari mockupnya dulu supaya desainnya itu terlihat lebih bagus, terlihat lebih real. Jadi makanya kita pakaikan mockup dulu, baru nanti aku mau tunjukkan ke kalian sekaligus nanti aku pasang atau aku publish juga di Behance. Oke, ikutin aja terus. Nah, untuk urusan mockup, aku biasanya ke Yellow Images. Bagi yang pengen nyari mockup dengan detail yang bagus dan kelihatan real, ya udah langsung ke Yellow Images aja lah. Ya, teman-teman bisa berlangganan atau bisa beli satuan mockupnya. Asik kan? Nah, kebetulan aku punya kode promo 20% diskon untuk Yellow Images.
Klik linknya di deskripsi video di bawah dan pakai kupon Rio Purba saat transaksi. Nanti langsung dapat diskon potongan harga 20% ya. Nah, ini dia teman-teman, akhirnya jadi juga ya desain logo baru dari Piala Menpora 2021. Gimana? Dari pandangan pertama aja ya, 2 detik pertama ketika kalian ngelihatnya ini terlihat gimana? Lebih bagus kah? Lebih fresh kah? Lebih modern? Atau seperti apa? Apa lebih jelek teman-teman? Ya nggak apa-apa, kritik pedas juga kita terima coy. Karena orang Batak tuh biasanya suka yang pedas-pedas ya kan. Oke, ini transformation-nya. Jadi dari logo yang lama ke logo yang baru. Oke, di sini kelihatan sangat beda ya. Sangat beda mulai dari look-nya. Kalau yang logo yang lama itu ikonnya itu ya, simbol utamanya itu terkesan tegas, tajam, sharp ya. Tetapi emblemnya itu atau wrappernya itu, shieldnya itu dia rounded ya, rounded dan kayak cute kayak gitu. Nah di sini aku memang semua aku buat tegas ya. Jadi mulai dari elemen utamanya itu memang tajam-tajam yang kaku. Terus shield atau tamengnya itu, badge-nya itu juga aku buat menyerupai atau menyamai dengan simbol utamanya. Jadi aku buat semuanya kesannya tegas ya, tegas dan strong kayak gitu teman-teman. Secara warna, di sini aku lihat warna dari yang lama itu kayak agak gimana ya, agak flat kayak gitu ya. Jadi warna hitamnya hitam abu-abu, terus ada warna merah. Merahnya bagus sih, kesannya berani dan mencolok. Tapi warna hitamnya agak kayak datar flat, pucat kayak gitu ya teman-teman. Jadi aku cari warna yang bisa masuk kepada warna merah itu warna biru. Di sini aku gunakan navy blue. Kemudian aku juga menambahkan corak atau warna sentuhan warna gold atau emas sehingga kesannya itu ramai tapi masih dalam satu kesatuan ya. Kesannya itu lebih fresh, lebih berwarna teman-teman. Oke. Jadi karena ini kan kabar menggembirakan ya. Jadi ada Liga 1 itu berjalan lagi, itu kabar menggembirakan. Jadi aku mau dari logonya aja terlihat lebih fresh kayak gitu, lebih happy ya teman-teman. Nah, di sini beberapa alasan atau unsur-unsur yang aku lihat perlu di-update teman-teman dari logo yang lama. Pertama itu kita mulai dari simbol utamanya ya, main simbolnya. Ini udah bagus sekali, udah great ya, tapi di sini nanti desain yang baru memang aku ada sedikit lebih balance kan ya. Mulai kalau teman-teman lihat ini kan lebarnya itu kan ada yang agak lebar, ada yang agak sempit nih, agak sempit kan. Jadi di logo yang baru simbolnya itu memang aku balance kan sedikit teman-teman. Tetapi secara keseluruhan overall ya ini tetap aku jaga bentuknya seperti itu karena bentuknya sudah bagus ya. Jadi ini tidak perlu direvisi terlalu banyak. Kemudian di circle atau lingkaran merahnya, di sini ada 3 lingkaran merah. Ini merepresentasikan Kementerian Pemuda dan Olahraga di Indonesia. Jadi kalau teman-teman cari di Google itu logonya Kemenpora itu ada lambang lingkarannya, teman-teman, 3 lingkaran seperti ini. Nah, tapi di sini aku mau concern di dalam 3 lingkaran itu ada bentuk bola. Ya, kalau menurutku nggak perlu kita pakai bola lagi karena lingkaran itu sendiri udah bisa mewakili bola, ya kan? Jadi nggak perlu dibuat bola lagi karena akan satu susah diproduksi. Nanti ketika diproduksi bentuk bolanya ini akan susah detail seperti ini karena bentuknya kecil sekali kan. Kemudian juga ya nggak perlu, menurutku nggak perlu karena lingkaran itu juga sudah bisa mewakili bentuk bola. Oke, kemudian di sini nih ada elemen warna merah. Aku nggak ngerti kenapa elemen warna merahnya ada di situ. Ya, kenapa dibuat warna merah tapi isinya nggak ada. Itu untuk apa? Kemudian di atasnya itu tulisan Menpora itu kan bentuknya apa ya? Kayak kurva atau melengkung. Tetapi yang warna merah itu datar, jadi bertabrak, nggak saling mengisi, teman-teman. Jadi di sini aku mempertanyakan ya, elemen warna merah ini untuk apa? Oke, jadi ini bisa kita hilangkan atau kita tetap pertahankan warna merah, tetapi kita isi, ya, kita isi dengan yang bisa diletakin di situ. Oke. Kemudian di sini aku juga concern terhadap bentuk shieldnya, kontainernya. Di sini teman-teman lihat. Bentuk dari simbol utamanya itu kan tegas ya, jadi tegas, gumpalan tangan, kemudian lihat bentuknya itu Sharpie, tegas, tajam, sedangkan di sini bentuk shieldnya itu kayak rounded, cute gitu. Jadi
menurutku itu sih kurang nyambung karena di sini juga tulisan logo type-nya atau tulisan Piala Menporanya juga di sini kesannya tegas dan tajam. Jadi menurutku bentuk shield-nya kurang nyambung. Jadi kita harus gunakan bentuk shield yang tajam juga. Ya kalau bisa sih ini kan ada segi berapa sih ini? Segi 6 ya, segi 6 di simbol utamanya. Ya kita bisa gunakan segi 6 juga untuk wrappernya nanti. Oke? Jadi kita akan coba buat semua revisinya tadi ke bentuk yang baru. Nah, ini kira-kira teman-teman. Nah, kita mulai dari bentuk wrappernya dulu atau shieldnya, teman-teman. Di sini aku pakai segi 8 ya. Aku mau pakai segi 6 tadi ya. Cuman aku lihat karena ini bentuknya memanjang ke bawah, jadi kayaknya lebih pas itu pakai segi 8. Tapi nggak apa-apa, kesannya tetap tegas ya, sama dengan simbol utamanya, teman-teman. Kemudian untuk simbol utamanya di sini aku buat lebih colorful, lebih premium dan lebih fresh ya, karena di situ ada selain ada warna merah, di situ juga ada warna gold. Jadi perpaduannya itu kayak lebih colorful dan lebih fresh gitu ya, teman-teman. Kemudian di sini aku tetap mempertahankan elemen warna merahnya, tetapi di sini aku isi ya, teman-teman. Aku isi dengan lambang Menporanya tadi lingkaran 3 ya. Kemudian ada 2021-nya, teman-teman. Oke. Dan aku buat bentuknya itu tidak rata flat lurus, tetapi aku bentuknya itu melengkung mengikuti bentuk Menporanya yang melengkung juga. Jadi saling mengisi, teman-teman. Kemudian di sini juga aku menghilangkan bola yang berada dalam 3 circle-nya tadi, teman-teman. Karena apa? Karena memang ini lambang dari Menpora ya, Kementerian Pemuda dan Olahraga, tetapi ini juga bisa melambangkan bola karena bola itu kan bentuknya bulat. Jadi nggak perlu kita letakin bentuk bola generik lagi di dalam lingkaran ini. Oke. Jadi I proudly present you guys the new logo of Piala Menpora 2021. Wow. Aku merasa puas ya cuy, aku nggak tahu tapi gimana menurut kalian ya. Silakan tulis komentar kalian, pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Kita akan lanjut desainnya, teman-teman. Ini untuk desain apa ya namanya? Untuk desain bendera, teman-teman. Jadi kan sering tuh kalau di stadion kita pasang bendera seperti ini kan, digantungin kayak gitu. Jadi misalnya untuk tulisan fair play ya. Kemudian di sini aku pasang yang lebih gimana lagi ya, yang lebih feminim. Jadi di situ ada kayak mode batiknya, tapi mode batiknya patternnya itu berasal dari bentuk simbol utamanya, yaitu genggaman tangannya. Tapi itu dibuat warna emas, teman-teman. Jadi yang jadi perhatian tuh logo utamanya, badge utamanya yang di tengah yang besar ya, teman-teman. Oke, gimana menurut kalian mengenai bendera ini? Gimana ya? Kita next aja dulu ya, teman-teman. Kita next aja. Nah, ini bentuk, aku sampai ngedesain bentuk dari score atau gameplay interface-nya. Jadi ketika itu ditampilkan di TV atau di live streaming, itu kita bisa lihat itu mulai dari skornya gimana kan. Jadi aku buang badge-nya, aku hanya gunakan simbol utamanya itu gempalan tangannya tadi di tengah-tengah. Kemudian di kiri dan kanan itu ada skor dan nama tim yang sedang bertanding. Di sini kan Persija dengan Samarinda. Kemudian di paling kanan itu ada waktu, teman-teman. Dan semua bentuknya itu aku ambil itu kan tajam-tajam ya, tajam-tajam dan miring ya. Itu aku ambil dari bentuk dari logonya, teman-teman. Simbol utamanya. Nah, teman-teman bisa lihat simbol utamanya itu kan tajam-tajam dan miring-miring ya. Nah, itu aku gunakan sebagai hiasan atau ornamen ataupun elemen-elemen pendukung dari desain lainnya. Oke. Jadi semuanya itu terlihat satu kesatuan, teman-teman. Oke. Nah, begitu juga dengan ini, misalnya pergantian pemain kan. Di sini tetap aku buat diagonal miring-miring seperti ini dan tajam, dan warna yang digunakan juga konsisten, warna biru, navy blue, warna gold emas, dan juga warna merah. Oke, gimana menurut kalian? Pendapat kalian tulis juga di komentar di bawah. Oke, kemudian kita next. Ini promotion poster design. Jadi kalau misalnya kita di sekitar stadion itu ada poster-poster kan, atau ini mau secara digital juga bisa, ya nggak ada masalah. Jadi ini sekali lagi aku bilang semua konsisten mulai dari warna, kemudian juga dari elemen-elemen desainnya, hiasannya, ornamennya, patternnya. Teman-teman bisa lihat ini ada garis 3 ya, ini garis 3, ini garis 3 ya, dan ini di bawah elemen bawahnya itu semua aku ambil dari bentuk logonya, teman-teman, simbol utama. Jadi garis 3 itu diambil dari garis 3 yang ada di sini.
Kemudian elemen di bawahnya itu aku ambil dari elemen warna emasnya nih. Aku letakin di bawah, bagian bawah. Oke, di atas itu ada garis 3 dari jari yang 3 merah ini. Oke, jadi semua aku ambil dari bentuk simbol utamanya, teman-teman. Oke, gimana menurut kalian? Bagus ya. Oke, jadi semua modelnya itu aku buat konsisten warna grayscale ya, pewarnaannya. Oke, jadi tetap walaupun desainnya ramai, desain backgroundnya dan hiasannya ramai, tetapi modelnya itu tetap bisa mencolok. Karena apa? Karena pewarnaannya itu grayscale. Jadi tetap bisa mencolok, teman-teman. Oke, kalau dia pewarnaannya biasa aja, color ya, mungkin akan ketimpa dengan backgroundnya yang ramai. Jadi di sini aku buat modelnya itu grayscale. Nah, di bawah itu aku buat bagian sponsored ya, sponsored by, kemudian supported by. Ini aku minta maaf kepada Menpora dan juga kepada ini yang penyelenggara Piala Menpora PSSI kalau misalnya ada yang salah ya di bagian sponsored dan juga supported by-nya. Karena memang ini bukan official ya. Ya ini kan karya anak bangsa, pengen karena seneng Liga 1 berjalan, Piala Menpora berjalan, ya aku buatin desainnya, ya kan nggak ada masalah kan, bapak-bapak, ibu-ibu yang menyaksikan. Jadi jangan gara-gara ini nanti aku kenapa-napa gitu ya. Ya janganlah ya. Oke, jadi ini aku bisanya ngedesain ya aku buat desain lah gitu. Jadi ini untuk poster, kemudian next ini ada komite entry pass ya. Jadi kita udah tahu kan, sekarang tuh pertandingan kan tanpa penonton teman-teman. Jadi tanpa penonton, tetapi komitenya atau penyelenggaranya itu kan ada yang datang ke stadion kan, nggak mungkin nggak ada yang menyelenggarakan, wasit nggak bisa masuk, nggak mungkin kan. Jadi di sini aku akan mendesainkan satu entry pass ya, Jadi satu ID card tapi bisa dipakai untuk masuk ke stadion dengan cara scan barcode. Nah ini dia caranya. Jadi depan itu ada ID-nya, identitinya, siapa dan namanya, terus jabatannya apa, misalnya PSSI komite. Kemudian di belakang itu ada QR code untuk scan. Kalau di scan itu dia bisa masuk ke stadion seperti itu ya. Kemudian logo utamanya, dan lagi-lagi di sini teman-teman lihat ada garis 3 dan ada di sini elemen, itu diambil dari bentuk logo utama atau simbol utamanya. Kemudian kita ke jersey, desainnya wah ini bagus ya, di-download dari ini semuanya, hampir semua mockupnya itu di-download dari Yellow Images dan itu kualitas premium, aku suka banget. Oke, kita ke jersey. Di jersey aku buat sengaja agak simple, aku nggak pakai garis 3 itu karena terlalu ramai nanti kesannya. Aku mau buat jersey itu premium ya teman-teman. Warna overall tetap menggunakan warna yang sama, tetapi di sini di bagian lengan aku menggunakan warna merah teman-teman. Dominan tetap warna biru. Di bagian dada tuh ada badge dari logo Piala Menpora. Kemudian nah ini di bawah ya, di bawah ini ada seperti gradasi teman-teman, dari pattern dari atau simbol utama dari logo Piala Menpora teman-teman. Oke, jadi kalau dari jauh kelihatan kayak gradasi gitu ya teman-teman ya. Oke, aduh ini aku suka banget sih nih untuk bajunya, cuy keren. Di bawah di sini ada elemen yang diambil dari simbol utama ya. Kalau digunakan di sini pakai nomor juga boleh, nggak ada masalah. Nomornya berarti bisa warna merah. Kemudian di sini ya juga di celananya sebelah kanan itu ada badge logo Piala Menpora. Di kaos kaki aku menggunakan di sini lambang dari Piala Menporanya tadi ya, kementerian. Jadi ada 3 lingkaran seperti ini. Sepatunya juga kita bisa customize. Ini suka sekali sih mockupnya. Sepatunya juga kita bisa customize sesuai dengan brand identity dari Piala Menpora teman-teman. Oke, kita next, ini dia tadi ada seamless pattern. Seamless pattern ini artinya pattern yang bisa digunakan dan itu bisa berulang. Seberapa besar pun kita buat ukurannya, itu patternnya bisa berulang teman-teman. Kita lihat ya. Nah, jadi nggak akan putus ya, nggak akan putus. Mau dicetak di baju, untuk batik, untuk pengurus atau gimana pun itu bisa. Nah, yang terakhir kita masuk kepada typography combination. Di sini aku pakai Kianda Regular. Kianda Regular ini aku beli ya teman-teman, dari sebelumnya teman-teman udah lihat, saksikan videonya. Aku beli dari Font Bundles. Kemudian karena ini font yang ada di logo orisinilnya, jadi aku nggak mau hilangin, aku tetap pakai ini. Kemudian aku padukan dengan Roboto Condense ya. Jadi ada font atau typeface display.
seperti ini untuk judul-judul seperti judulnya di sini kan, untuk pakai di judul. Kemudian aku pakai Roboto Condense untuk tipografi biasa, untuk paragraf, untuk tulisan biasa yang mudah dibaca. Oke, mudah-mudahan kalian suka dengan hasil redesign-nya. Tapi aku butuh kritik, aku butuh masukan. Kalau memang suka ya bilang suka, kalau tidak apa yang bisa diperbaiki silahkan teman-teman sampaikan di kolom komentar. Sekian dulu teman-teman, aku merasa aku puas sih dengan hasilku. Dan buat Bapak Ibu yang sedang menonton, apakah dari PSSI, dari Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan juga pihak penyelenggara Piala Menpora, aku mohon maaf bila ada yang tidak berkenan, tapi mudah-mudahan si videoku ini tetap bisa berkenan sambil kita bisa naikkan euforia Piala Menpora yang sedang berlangsung. Di sini juga aku sebagai anak bangsa yang kerjaannya atau profesinya sebagai desainer profesional, ya aku memberikan sesuatu lah, ya walaupun ini tidak ofisial, tidak resmi, tapi aku coba memberikan sesuatu yang bisa aku lakukan, yaitu mendesain. Jadi kira-kira aku mau desain seperti ini, ya mudah-mudahan tetap diterima ya. Buat teman-teman yang punya usaha, yang punya UMKM atau brand yang pengen dibuatin brand identitinya seperti yang aku lakukan sekarang, bisa juga hubungi nomor WhatsApp ataupun email yang ada di deskripsi di bawah video ya. Aku dan timku bisa membantu Bapak Ibu ataupun teman-teman dalam membranding secara visual ya, brand atau bisnis UMKM kalian atau perusahaan kalian. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa share ke teman-teman desainer lainnya atau ke grup-grup desain lainnya supaya kita sama-sama belajar ya, teman-teman bisa memberi masukan kepada aku juga. Dan jangan lupa support terus channel Rio Purba supaya aku terus bisa membuat video-video konten-konten yang bertemakan tentang desain dan freelancer terus ya, ke depannya konsisten terus. Oke, itu aja teman-teman. Terakhir, sebagus-bagusnya desain ada aja yang nggak suka, sejelek-jeleknya desain tetap ada aja orang yang suka. Jadi mau desain kalian bagus atau jelek, jangan pernah takut berkarya. Aku Rio Purba, see you guys on the next video.